Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Sanabila dengan nomor NIM 23080574666. Dan saya, Romi Amis Hafaros, dari kelas Manajemen 2023C dengan NIM 167. Nama saya Vika Hidayati Kulota Aini dengan nomor NIM 2308005744484. Saya Faza Taulia Rahma dengan NIM 23080574166 dari kelas Manajemen 2023C. Perkenalkan, nama saya Udila Silalahi dengan NIM 23080574668. Perkenalkan, nama saya Nova Elisia dengan NIM 23080574604. Perkenalkan, saya Nafrid Putra Setiawan dengan NIM 665. Dan materi yang akan kami bahas adalah paragraf. Jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian paragraf. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan. Dalam paragraf terkandung sebuah unit pikiran yang didukung oleh semua kalimat pada paragraf tersebut. Mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama atau topik, kalimat penjelas sampai kalimat penutup. Salah satu hal yang perlu diperhatikan agar dapat menulis dengan baik adalah penyusunan dan pengembangan paragraf. Pesan yang disampaikan penulis akan dapat diterima oleh pembaca jika paragraf tersebut disusun dan dikembangkan dengan baik. Sebaliknya, jika paragraf tidak disusun dan dikembangkan dengan baik, maka pesan penulis tidak dapat tersampaikan. 3 syarat penyusunan paragraf. Yang pertama adalah kesatuan. Tiap paragraf memiliki satu ide pokok yang tertuang dalam kalimat utama. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok, tidak kurang atau lebih. Untuk yang kedua adalah kepaduan. Ide pokok paragraf dijelaskan oleh ide-ide penjelas yang tertuang dalam kalimat penjelas. Tiap-tiap kalimat penjelas tersebut memiliki hubungan makna satu sama lain. Dan untuk yang ketiga adalah pengembangan. Cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan paragraf melibatkan penyajian informasi yang lebih mendalam tentang topik tertentu. Pengembangan definisi dan klasifikasi adalah dua metode umum dalam pengembangan paragraf. 1. Pengembangan definisi. Dalam pengembangan definisi, Anda akan merinci atau menjelaskan konsep atau istilah tertentu dengan lebih rinci. Ini dapat mencakup memberikan definisi formal, menggambarkan karakteristik kunci, atau memberikan contoh yang membantu memahami konsep tersebut. Contoh, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan politik dibuat oleh warga negara melalui pemilihan umum. Dalam demokrasi, setiap orang memiliki hak untuk memberikan suara dan berpartisipasi dalam proses politik. 2. Pengembangan klasifikasi. Dalam pengembangan klasifikasi, Anda mengelompokkan atau mengkategorikan ide atau objek ke dalam kategori yang berbeda berdasarkan karakteristik bersama. Ini membantu dalam memahami hubungan antara berbagai elemen dalam topik yang dibahas. Contoh, kucing dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis berdasarkan rasnya. Beberapa ras kucing yang terkenal termasuk Siamese, Persia, dan Maine Coon. Setiap jenis memiliki ciri-ciri fisik dan perilaku yang khas. Kedua metode ini dapat digunakan bersamaan dalam satu paragraf atau dalam paragraf yang berbeda untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang topik tertentu yang dibahas dalam paragraf. Materi selanjutnya adalah teknik pengembangan prosedural. Teknik pengembangan ini adalah teknik mengembangkan paragraf dengan menguraikan langkah-langkah atau proses untuk membuat sesuatu. Tujuan teknik ini adalah memberikan petunjuk atau instruksi kepada pembaca secara jelas dan sistematis. Contoh, cara membuat kopi susu adalah sebagai berikut. Pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu gelas, sendok, air, kopi instan, gula, dan susu kental manis. Kedua, masukkan 1 saset kopi instan dan 2 sendok makan gula ke dalam gelas. Ketiga, tuangkan air panas secukupnya ke dalam gelas dan aduk hingga kopi dan gula larut. Keempat, tambahkan susu kental manis sesuai selera
dan aduk kembali hingga tercampur rata. Kelima, kopi susu siap dinikmati. Dan materi selanjutnya yaitu teknik pengembangan kausal. Teknik pengembangan paragraf dengan kausal ini menjelaskan hubungan sebab akibat. Tujuan teknik ini adalah memberikan penjelasan atau alasan mengapa sesuatu terjadi atau tidak terjadi. Contoh, ide pokok, virus corona sulit dilawan pada orang dengan daya tahan tubuh lemah merupakan sebab. Nah, akibatnya terdapat beberapa komplikasi seperti yang dijelaskan pada ide-ide penjelas paragraf tersebut. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu 2. Pengembangan dengan ilustrasi. A. Teknik pengembangan dengan penyajian contoh dilakukan dengan cara memberikan contoh-contoh pada tiap ide penjelas. Jika ada 5 contoh, maka akan ada 5 ide penjelas yang menjelaskan contoh tersebut. Perhatikan contoh berikut. Kemacetan di Surabaya semakin parah. Setiap sore di perempatan Jalan Panjang Jiwo selalu terjadi antrean panjang kendaraan. Tak jarang, ekor antrean tersebut sampai Jalan Prapen Indah. Kemacetan juga selalu terjadi pagi dan sore di Jalan Mastrip. Saat jam berangkat dan pulang kerja, terjadi antrean panjang traffic light di sana. Hal yang sama juga terjadi di Jalan Katintang. Saat jam pulang kerja, terjadi kemacetan di Jalan Katintang yang mengular sampai Rolak, yaitu daerah pinggir Sungai Brantas. Kalimat pertama pada contoh paragraf merupakan ide pokok. Ide pokok itu dijelaskan oleh kalimat kedua hingga keenam. Kalimat kedua, keempat, dan ketujuh merupakan contoh kemacetan di Surabaya yang disajikan dalam paragraf tersebut. B. Teknik pengembangan dengan komparasi dilakukan dengan membandingkan dua hal atau lebih pada ide penjelasnya. Dalam hal ini, yang dibandingkan adalah perbedaannya. Perhatikan contoh berikut. Dalam bahasa Madura, dialek Madura Timur atau Timur berbeda dengan dialek Madura Barat atau Barat. Dialek Madura Timur adalah dialek Madura yang digunakan di Sumenep, Situbondo, dan sebagian Banyuwangi. Dialek Madura Barat atau Madura Barat digunakan di Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Surabaya, Gresik, Probolinggo, Pasuruan, Jember, dan Bondowoso. Dialek Madura Timur cenderung mempertahankan bentuk 3 silabel. Hal itu berbeda dengan dialek Madura Barat. Bentuk 3 silabel yang ada di dialek Madura Timur akan berubah menjadi bentuk 2 silabel di dialek Madura Barat. Kata taretan misalnya akan berubah menjadi tretan, saudara di dialek Madura Barat. Begitu pula dengan bunyi I pada silabel akhir yang ada di dialek Madura Timur, bunyi tersebut akan berubah menjadi bunyi E di dialek Madura Barat. Kalimat pertama adalah kalimat utama, ide pokok yang menyatakan ada dua dialek, Madura Timur dan Barat. Kalimat kedua hingga ke-8 adalah kalimat penjelas yang membedakan dialek Madura Timur dan Barat dari segi perbedaan pemakaian dialek, perbedaan silabel, dan perbedaan bunyi. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu C. Teknik pengembangan analogi adalah yang dibandingkan merupakan persamaannya. Dengan demikian, ide-ide penjelasan dalam paragraf berfungsi untuk menjelaskan persamaan hal-hal yang akan dibandingkan. Nah, hal itu dapat kita lihat pada contoh berikut. Pada saat pandemi COVID-19, penjual masker, baik masker berbahan scuba, kain, ataupun masker medis, bermunculan di sepanjang jalan kota Surabaya. Layaknya jamur yang tumbuh di musim hujan, penjual masker tersebut menyebar di suatu tempat. Di setiap toko hingga penjual kaki lima dapat menjual masker yang bahkan dapat sering kita ketemui. Bahkan penjual masker dadakan pun bermunculan. Meskipun demikian, seperti usia jamur yang tidak akan lama, para penjual masker itu pun tidak akan bertahan lama, karena ketika pandemi COVID-19 berlalu, diperkirakan para penjual masker tersebut akan berganti usaha yang lain. Jika mereka tetap menjual produk yang mereka jual akan disesuaikan dengan tren saat itu juga. Selanjutnya, itu ada teknik pengembangan logis temporal atau juga pemisahan dilakukan untuk memberi dukungan pada proposisi yang telah dinyatakan dalam pengembangan ini.
Urutan waktu perlu diperhatikan. Selain itu, dalam penulisan ilmiah, penonjolan nama dan latar juga perlu diperhatikan karena agar pengembangan paragraf dengan teknik tersebut tidak terjebak pada kisah subjektif penulis. Itu contohnya sebagai berikut. William Henry Gates III atau yang sering kita sebut dengan Bill Gates merupakan kelahiran pada tanggal 28 Oktober 1955 dengan lahir di kota Seattle, Washington. Ia merupakan anak yang cerdas tetapi cenderung sering mengalami kesulitan di sekolah ketika dia berumur 11 tahun. Orang tuanya memutuskan untuk mengirimnya ke Lakeside School, yaitu sebuah sekolah dasar bergengsi yang berkhusus anak laki-laki. Di Lakeside, pada tahun 1968, Bill Gates diperkenalkan dengan dunia komputer dalam bentuk mesin teletype yang dihubungkan dengan telepon ke sebuah program komputer pembagian waktu. Dia dengan cepat menguasai basic komputer tersebut, sebuah bahasa pemrograman komputer, dan bersama dengan para hacker yang belajar sendiri di Lakeside. Pada tahun 1975, Bill Gates menempuh kuliah di Harvard University di Cambridge. Di sana ia bertemu dengan Paul Allen, dan bersama dengannya Bill Gates terus mengembangkan kemampuannya ataupun talentanya di bidang pemrograman komputer. 2 tahun kemudian Bill Gates memutuskan untuk keluar dari Harvard University. Ia bersama Paul Allen mendirikan sebuah Microsoft. Hingga pada tahun 1990, Bill Gates sukses meliris sistem operasi yang sangat sukses di dunia pasaran. Lalu selanjutnya ada salah nalar dalam pengembangan paragraf. Jadi salah nalar dalam pengembangan paragraf itu adalah kesalahan dalam logika dan penalaran yang terjadi saat seorang penulis atau pembaca menyajikan argumen atau ide dalam sebuah paragraf. Kesalahan ini dapat membuat paragraf menjadi tidak koheren, membingungkan, atau tidak meyakinkan. Berikut beberapa contoh umum dari kesalahan nalar dalam pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu rancu dan tidak jelas. Paragraf yang tidak jelas seringkali mengandung pernyataan atau argumen yang samar-samar sehingga pembaca tidak dapat dengan mudah memahaminya. Lalu yang kedua, penggunaan generalisasi yang tidak benar. Penulis dapat melakukan kesalahan nalar dengan membuat generalisasi yang tidak tepat atau tidak didukung oleh bukti. Misalnya, mengatakan bahwa semua orang suka makanan pedas tanpa memberikan data atau bukti yang memadai. Lalu, yang ketiga ada kontradiksi. Paragraf yang berisi pernyataan yang saling bertentangan dapat mengacaukan pembaca dan membuat pesan yang disampaikan menjadi tidak konsisten. Lalu yang keempat adalah non sequitur. Ini adalah kesalahan nalar di mana pernyataan atau argumen dalam paragraf tidak secara logis terkait atau tidak mengikuti urutan yang benar. Misalnya, menyajikan 2 ide yang tidak ada hubungannya dalam satu paragraf. 5. Argumentasi yang lemah. Paragraf yang tidak memiliki bukti yang cukup atau argumen yang kuat untuk mendukung pernyataannya dapat dianggap sebagai kesalahan nalar. Informasi tambahan atau data yang relevan seringkali diperlukan untuk mendukung argumen dengan baik. Yang keenam, analogi yang salah. Menggunakan analogi yang tidak sesuai atau tidak relevan dalam paragraf juga merupakan kesalahan nalar. Analogi seharusnya digunakan dengan bijak dan hanya jika benar-benar relevan dengan topik yang dibahas. Yang ketujuh, informasi yang tidak relevan. Menyertakan informasi yang tidak relevan dengan topik utama paragraf dapat membingungkan pembaca dan mengganggu pengembangan paragraf. Yang kedelapan, penggunaan bahasa yang ambigu. Bahasa yang tidak jelas atau ambigu dalam paragraf dapat menyebabkan kebingungan dan salah paham. Kesimpulan, terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi dan dalam penyusunan paragraf, yaitu kesatuan, kepaduan, dan pengembangan. Agar ide penjelas dalam paragraf dapat tersusun dengan baik, diperlukan pengembangan paragraf yang tepat. Dalam ragam bahasa Indonesia ilmiah, pengembangan paragraf dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu pengembangan dengan analisis penalaran
dan pengembangan dengan ilustrasi. Salah nalar dalam paragraf berarti terdapat gagasan, pikiran, atau simpulan yang salah. Arifin dan Tasai 2009. Salah nalar tersebut disebabkan oleh ketidaktepatan penulis dalam mengatur cara berpikirnya. Ketidaktepatan tersebut dapat berupa: pertama, deduksi yang salah; kedua, generalisasi terlalu luas; tiga, pemilihan yang terbatas pada dua alternatif; dan yang keempat, argumentasi dan analogi yang salah. Terima kasih.